Selamat malam. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Saya juga ingin menyapa Pak Dr. Alianas. Selamat malam. Selamat malam. Sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita melanjutkan ke bincang-bincang kita terkait dengan tema kita pada malam hari ini, kita lewatkan informasi berikut ini. Pembangunan smart toilet di beberapa sekolah di Kota Makassar kini dinaikkan ke tahap penyidikan. Kejaksaan Pelabuhan Makassar telah memeriksa setidaknya 21 orang dalam kasus tersebut, antara lain dari Dinas Pendidikan, pelaksana proyek, dan pihak sekolah. Dana pembangunan proyek tersebut berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kota Makassar tahun 2018. Anggaran itu digunakan untuk pembangunan smart toilet di 10 sekolah dengan rincian 6 sekolah dasar dan 1 SMP di Kecamatan Ujung Tanah dan 3 sekolah dasar di Kecamatan Wajo. Pembangunan smart toilet di Kecamatan Wajo menelan anggaran 960 juta, sedangkan untuk Kecamatan Ujung Tanah 1,6 miliar rupiah. Kepala Cabang Kejaksaan Pelabuhan Makassar, Rionov Oktana mengatakan, saat ini pihaknya masih mendalami kasus tersebut. Masih ada beberapa saksi yang akan diperiksa sebelum penyidik menentukan tersangka. Pastilah akan bertambah dari 21 orang tersebut dan kami sudah dalami juga. Mungkin dalam beberapa hari ke depan kita sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi di tingkat penyidikan dan saya pastikan akan menambah saksi-saksi sebagaimana di penyelidikan sebelumnya. Jadi penyidikan dari 21 mungkin bisa bertambah. Jadi sudah dipastikan akan ada tersangka ya Pak? Kami pastikan penyidikan ini karena sesuai dengan tujuan penyidikan adalah menemukan tersangka. Jadi tugas kami saat ini di penyidik, tim-tim penyidik adalah untuk menemukan tersangka dan ujung-ujungnya pasti menetapkan tersangka. Sebelumnya, Kejaksaan Pelabuhan Makassar menemukan potensi kerugian negara dalam kasus tersebut berdasarkan fakta yang berhasil dikumpulkan penyidik di lapangan. Meski demikian, Kejaksaan hingga kini belum merinci kerugian negara dari proyek itu. Wahyu Saputra, Celebes TV. Saya langsung saja ingin menyapa ataupun bertanya kepada Ibu Yeni Rahman terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Ini smart toilet diusut Kejaksaan, bagaimana kemudian pendapat atau pandangan dari Ibu Yeni? Ya, selamat malam buat pemirsa yang ada di rumah. Terkait dengan smart toilet, ini anggarannya dibahas pada tahun 2018. Pada waktu itu saya tidak termasuk dalam badan anggaran dan bukan pula di Komisi D, tapi memang sempat juga mendengar sedikit tentang smart toilet, tetapi saya tidak mengetahui secara detailnya bagaimana penganggaran itu dan bagaimana realisasinya. Cuman dengan banyaknya berita yang berkembang, ya pastinya selaku anggota legislatif ya sangat menyayangkan program yang begitu bagus pada akhirnya tidak bersesuaian dengan anggaran yang dianggarkan. Oke, saya kemudian ingin ke Pak Dr. Alianas. Selaku pengamat kebijakan publik, bagaimana kemudian pandangan Anda? Ya, pertama selamat malam kepada pemirsa Celebes TV. Ya, kalau saya melihat di sini bahwa agaknya pemerintah memang itu harus berpikir terkait dengan dua hal. Ada kebijakan yang kemudian tidak populer tetapi itu memiliki efek yang cukup bagus terhadap pelayanan publik. Yang kedua adalah ada kebijakan yang kemudian populer tetapi itu tidak berdampak atau tidak berefek terhadap pelayanan publik. Nah, kita berangkat dari persoalan itu dulu. Nah, kalau kita melihat ya, fenomena judulnya ini adalah smart toilet. Jadi yang ada di bayangan kita itu adalah ya toiletnya yang pintar kalau kita mau logikakan situ.
Jadi sebetulnya ini kan pengembangan daripada istilah yang pertama kali berkembang di California pada saat itu, di mana konsep smart cities itu berkembang dengan penyediaan kabel megabyte yang kemudian masyarakat di California pada saat itu dapat mengakses dengan bebas internet seperti itu. Nah, sekaitan dengan smart toilet ini, kita harus melihat khususnya dari konteks kebijakan publik itu melalui daripada tahapan awalnya, yaitu formulasi kebijakan. Karena sebelum dilakukan kebijakan itu ada tahapan yang kita lakukan terkait dengan sasaran-sasaran. Jadi kita menyasar sebetulnya apa yang kemudian menjadi kebutuhan mendasar. Khususnya kalau smart toilet ini kan kita ya mungkin bayangan publik dengan peruntukannya ini ada sedikit misunderstanding di situ saya menyebutnya, karena kalau kita melihat dari posisi penempatannya, smart toilet ini kan di sekolah, di SD dan kemudian di SMP. Nah, bayangan kita sebenarnya keberadaan smart toilet ini mampu menjadi diseminasi. Nah, saya melihatnya smart toilet ini bukan sesuatu yang salah, dan ini sebenarnya peruntukannya bagus, akan tetapi ini karena menyangkut persoalan publik, di sana ada anggaran, di sana kemudian ada hak masyarakat untuk kemudian melakukan evaluasi terkait dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam hal ini. Oleh karena itu, inilah pentingnya pemerintah itu kemudian betul-betul memikirkan sebelum melahirkan program. Dari segi kebijakannya, saya melihat bahwa kelemahan utama itu dari unsur perencanaan, sehingga dalam implementasinya kurang tepat karena berawal daripada perencanaan yang kemudian tidak maksimal, maka implementasinya tentu tidak berefek. Implementasi itu ada dua. Kalau kita mau lihat dari segi kebijakan publik, yang pertama itu adalah to provide the means carrying out, artinya menyiapkan infrastruktur. Kemudian yang kedua adalah the practical effect. Jadi ada efek yang kemudian ditimbulkan dengan adanya infrastruktur yang disediakan. Nah, infrastrukturnya kemudian tidak berfungsi secara maksimal, apalagi efek yang kemudian ditimbulkan dalam hal ini kita menginginkan supaya ada smart toilet, ya seperti itu. Sehingga publik sekarang kemudian melakukan evaluasi terhadap keberadaan itu. Kita publik mencoba mengevaluasi apa sih gunanya, apa sih sebenarnya cita-citanya, harapannya dengan anggaran yang sebegitu besar, ya 17 miliar, lalu kemudian 15 kecamatan, 84 program kegiatannya, ya 84 kegiatannya, 84 titik. Nah, kenapa tidak sebenarnya ini diawali dengan pilot project? Maksud saya adalah tidak perlu kita langsung menempatkan 84 titik. Kenapa tidak misalnya hanya satu kecamatan, kita fokusnya pada satu kecamatan yang memang kita pilih dari sekolah-sekolah yang memang layak untuk dilakukan sebagai pilot project. Nah, dari situ sebetulnya kita harapkan nanti ada diseminasi terhadap keberadaan smart toilet ini. Nah, kalau misalnya ada efeknya positif, ada unsur edukasinya, ada unsur ketepatannya dan macam-macamnya, ini kan pasti menimbulkan multi efek kepada sekolah-sekolah yang lain seperti itu. Jadi Pak Dr. Alianas ini menitik beratkan pada perencanaan. Perencanaan. Saya kemudian ke Ibu Yeni. Ibu Yeni, seperti apa kemudian ini penganggarannya dari DPRD Makassar? Yang saya sampaikan tadi itu bahwa saya bukan di Banggar, ya. Cuman saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter, Pak Dokter Anas, bahwa memang ketika ingin melakukan sebuah program itu pertama memang berdasarkan analisis kebutuhan. Selain itu analisis kebutuhan, setelah kita mengetahui bahwa apa sih kebutuhan sekolah, seperti itu, di sekolah mana memang yang lebih membutuhkan.
setelah kita melakukan analisis kebutuhan, tentu saja kita harus melakukan perencanaan yang baik. Kita mendengar bahwa anggaran untuk, kalau tidak salah ya, anggaran untuk satu sekolah saja itu bisa mencapai 100 sampai 200. Ini kan jadi orang berpikir toilet seanggaran itu lebih keren daripada toilet yang ada di hotel-hotel. Padahal sebenarnya menurut saya sebagai pernah menjadi seorang pendidik 10 tahun Pak Dokter, ini salah satu masalah bagi peserta didik memang adalah toilet. Kadang-kadang anak-anak itu ada beberapa yang menahan karena toiletnya itu Masya Allah sekali, itu sangat tidak layak. Dan kadang-kadang orang masuk toilet yang tadinya sudah keburu mau mengeluarkan, tetapi karena kondisinya kurang bagus, ya akhirnya ditahan lagi, tidak bisa keluar. Jadi menurut saya ide dari program ini sangat bagus dan menarik, tapi ini sangat disayangkan dan semuanya sangat menyayangkan bahwa tidak sesuai dengan harapan-harapan kita. Jadi smart toilet ini dalam bayangan kita ya, smart berarti itu menyenangkan. Kalau saya bahasa menyenangkan. Jadi begitu ada toilet itu betul-betul di dalamnya tuh bagus sekali gitu kebersihannya, bukan dari segi fisik saja, maksudnya dari segi bangunan, tetapi memang begitu kita masuk kita merasa nyaman. Karena saya sampaikan memang ini kadang kurang terperhatikan di sekolah-sekolah tentang toilet. Ini anak saya juga ada baru masuk, tapi saya tidak etis lah untuk menyebutkan nama sekolahnya. Dia masuk membersihkan, saya tanya, gimana toiletmu? Saya nggak tahu. Kalau kita barangnya di rumah ya, kalau mau dilihat bagaimana karakter tuan rumah atau bagaimana kebersihan sebuah rumah itu, pertama itu adalah toiletnya gimana, dengan bagaimana dapurnya. Tetapi sebenarnya yang paling penting itu adalah toilet, karena di situ yang dilihat kebersihan seseorang. Jadi ini menurut saya sangat menarik, cuma disayangkan saya ya, karena saya juga mendapat beberapa keluhan, beberapa masukan bahwa sampai-sampai ada toilet dari sebuah sekolah ya yang mendapatkan anggaran tersebut itu sudah tidak digunakan lagi. Jadi maksudnya jadinya ini sangat disayangkan, uang yang begitu banyak, ide yang begitu bagus, tetapi pada kenyataannya tidak sesuai yang kita harapkan bersama. Oke, jadi menurut Ibu Yani bahwa sebelum ada perencanaan ini harus ada analisis kebutuhan. Apakah menurut pandangan Ibu Yani Makassar, khususnya beberapa kecamatan yang ada proyek smart toilet ini memang sudah sangat membutuhkan atau seperti apa pandangan? Saya melihat ya, kalau beberapa sekolah yang saya datangi memang hampir semua sekolah itu tidak layak toiletnya. Jadi Pak Dokter tadi menyampaikan kita mengambil salah satu salah satu kayak pilot project saja. Kalau saya nggak beda, tidak masalah kalau memang kita langsung melakukan di beberapa titik, tetapi berdasarkan betul-betul data yang konkret, betul-betul analisis yang bagus, dan kita melihat perencanaan, dan tidak perlu dengan menggunakan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi artinya meminimalisir dana itu, tetapi efeknya itu sangat bisa menyentuh untuk beberapa titik. Oke. Saya kemudian ke Pak Dr. Alianas. Ini kan tadi Anda menyebut bahwa ada dua kebijakan tidak populer tapi berefek. Kemudian ada yang kebijakan populer tapi tidak berefek. Untuk smart toilet ini, yang keduanya seperti apa, Pak Dokter? Ya, saya melihat bahwa kebijakan ini populer, tetapi dari segi fungsinya itu belum sesuai dengan kepopuleran daripada smart toilet ini. Karena bayangan kita manakala mendengarkan smart toilet itu adalah ketika kita masuk di sana itu kita kemudian jadi berpikir, bahkan mungkin kalau anak sekolah itu kita bayangannya ketika masuk di toilet itu lupa kalau dia hanya ada di dalam toilet. Bayangan kita sebetulnya kita harapkan seperti itu. Nah, masalah lain sebetulnya yang muncul dari keberadaan smart toilet ini adalah bagaimana sustainability daripada keberadaan toilet ini. Jangan kemudian karena berdasarkan informasi kita melihat
beberapa bangunan fisik kemudian sangat tidak layak lagi, apalagi fungsinya, bangunannya saja sudah tidak layak, apalagi fungsinya. Oleh sebab itu kita sekali lagi menekankan bahwa kalau kita membuat kebijakan itu sebetulnya adalah kita memaksimalkan sekian tahun yang akan datang termasuk perawatannya, sehingga ada sustainability daripada pembangunan yang ada, kan seperti itu. Jangan kemudian karena dianggap ini program daripada priorisasi kepemimpinan Bapak Wali Kota, lalu kemudian nanti diganti kepemimpinan, lalu kemudian berganti program itu. Kita harapkan sebetulnya ada sustainability. Kenapa kita mengharapkan ada sustainability? Karena sekali lagi ini menggunakan anggaran pemerintah yang notabene itu bersumber daripada pajak yang dipungut dari masyarakat. Oleh karena itu kita harus mempertanggungjawabkan. Nah, pertanggungjawaban publik pemerintah itu kepada masyarakat itu yang sebenarnya kita sorot, kan seperti itu. Lalu kemudian banyak juga yang beranggapan, ya kan daripada saya tidak ini kan bangunan, tetapi kenapa hanya dilihat dari segi negatifnya saja? Ya konsep pembangunan kan memang selalu melihat hal-hal yang kurang bagus, karena kalau yang bagus-bagus itu ya ngapain? Kan sudah bagus, tinggal ditingkatkan, gitulah kan. Hal yang buruk justru publik berbicara karena ada yang keliru di situ. Itu menandakan bahwa keberadaan pembangunan sebetulnya ada, tetapi tepat atau tidaknya itu tadi populer tapi tidak menyentuh kepada masyarakat. Nah, itu menjadi permasalahan. Karena yang membangun ini kan misalnya yang membangun PU, tempatnya menjadi kewenangan Dinas Pendidikan. Lalu kemudian apakah misalnya Dinas Lingkungan Hidup hadir juga di sana, apa fungsinya gitu kan? Kemudian PDAM Kota Makassar misalnya apa fungsinya? Kan banyak toilet-toilet yang kemudian airnya tidak mengalir, seperti itu. Belum lagi misalnya katanya smart, tapi masih menggunakan gayung, timba dan semacamnya, kan seperti itu. Sehingga wajar saja ketika muncul pertanyaan-pertanyaan publik terhadap pembangunan ini, dan bukan sesuatu yang salah. Era demokratisasi, publik berhak kok mempertanyakan itu, berhak kok untuk melakukan evaluasi. Pikiran saya di smart itu ya kita ambil yang paling sederhana saja, memudahkan. Memudahkan. Tetapi kalau misalnya smart toilet ini misalnya jorok, kan itu membuat kita enggan masuk ke sana. Ibu tadi mengambil salah satu dasar orang itu kebersihan dilihat dari toiletnya, kan begitu. Hal yang paling jorok dalam bayangan kita, kalau itu bersih apalagi yang lain, kan seperti itu. Nah, keberadaan smart toilet ini sebetulnya menjadi harapan daripada orang tua siswa, juga siswa-siswa, menjadi suatu kebanggaan nantinya. Karena jangan sampai smart toilet ini yang kemudian menggunakan anggaran publik begitu banyak, tetapi justru lebih bagus toiletnya Pak Kepala Sekolah, kan seperti itu. Kita bisa melihat itu lebih bagus toiletnya para guru, ya kan. Sementara yang menggunakan itu kan peruntukannya ya selain guru ya tentu prioritas utamanya adalah anak-anak sekolah kita, peserta didik kita merasa nyaman. Kalau ibu tadi mengatakan ada yang menahan, saya punya pengalaman waktu saya SMP, ada teman sekolah saya itu sampai berhenti sekolah. Kenapa? Karena toiletnya jorok, dia enggan, takut juga minta izin ke gurunya, akhirnya dia BAB di kelas, berhenti dia sekolah karena malu, kan seperti itu. Nah, apalagi dengan Kota Makassar ini yang sangat kita cintai, tentu kita mendambakan kebijakan-kebijakan yang begitu populer. Nah, itu nantinya berefek pada kepopuleran kita juga, ada kebanggaan kita, ada kemudian sesuatu yang bisa kita ceritakan kepada orang-orang di luar Makassar. Ini loh di Makassar sekolah-sekolah kita ini toiletnya kemudian memenuhi persyaratan. Nah, belum lagi kita masuk kepada persoalan kesehatan, nah, gitu. Itu bisa mengganggu masyarakat, peserta didik. Jadi pada intinya program ini bagus begitu Pak Dokter ya, tapi tidak berefek begitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan Ibu Yeni dan juga Pak Dokter Aliana setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Obrolan Kareposi.